Nang rao Aceh nyo Hai rakan hai wari mendung burung lam nang ronyo danyo dek menjedara nang ro bertajaga ada hukum kanun asam tersi padan peci daki ingon apui angin tanah asai di maupun inasi hai rakan hai wari mendung burung lam nang ronyo danyo dek menjedara nang ro bertajaga ada hukum kanun asam tersi padan peci daki ingon apui angin tanah asai di maupun inasi Nang rao Aceh nyo Tempat lon lahir Ba ujung pandai Puno Sumatera Nile barakang Lama jaro kafe Cino hanale Aceh kajaya Maning anak paciran Gaduh ada maleraja Gaduh bangsa tinggai kaum Gaduh rasa merilah agama Mati raja tinggai keraja Gaduh hukum rakyat sengsara Alhamdulillah kita sudah berada di kompleks pemakaman Kesultanan Sumatera, di mana di kompleks ini ada beberapa makam, yaitu dari 72 nisan, di antara daripada 72 tersebut ada 7 daripada keturunan Sultan Malik Saleh. Jadi di antaranya yaitu makam seorang ratu yang di Pertuan Agung, beliau bernama Nahraja Rabangsa Tadi, sang penguasa berhati pemurah. Jadi Ratu Nahraja ini adalah ratu satu-satunya yang memerintah di kawasan luas Asia Tenggara, di mana yaitu yang sangat-sangat luar biasanya di makam beliau itu dibahasnya surat Yasin. Itu surat Yasin sangat jelas menentukan di mana si pemahat penulisan memberikan gambaran raut umum mengenai kepemimpinannya. Karena Yasin itu dalam hadis jantungnya Al-Quran, beliau ini pun diibaratkan sebagai jantung Sumatera dan jantung negeri-negeri Islam Asia Tenggara. Bahkan ratu yang di Pertuan Agung tersebut, beliau bukan orang yang pertama sekali memerintah dalam sejarah dunia Islam. Beliau adalah urutan keempat dalam pemerintahan yang lama, yaitu beliau urutan kedua. Tapi di masa-masa yang lebih awal seperti Urwa binti Ahmad Al-Sulahiyah memerintah Yaman Afghanistan 40 tahun, kemudian diikuti Syajarat Ad-Dur di Mesir 80 hari, kemudian Rabiah binti Ultumus di India 4 tahun, kemudian Nahraja di Sumatera. Jadi Nahraja ini adalah penguasa terkuat Asia Tenggara. Selain daripada surat Yasin yang dipahat pada dinding makamnya, ada yaitu tumbuh-tumbuhan ataupun mustah, di mana pada lisannya itu yang sangat jelas menggambar pun tentang kehidupan pada masa pemerintahannya. Jadi Islam pada masa pemerintahannya itu Islam mencapai puncak keemasan. Beliau didampingi oleh ayahnya, bukan daripada itu suaminya. Ini ayahnya di sebelah baratnya, yaitu bernama Sultan Aziz Said As-Sa'id Zainal Abidin. Tidak bisa diterangkan beliau berapa tahun beliau memerintah, karena nisan yang harusnya memuat nama dan tarikh wafat, tapi sangat disayangkan makamnya mengalami erosi, mengalami rusak yang cukup parah. Jadi setelah pemerintahan Nahraja ini mencapai puncak-puncak keemasan dan kejayaannya, dan beliau pun berpulang ke rahmatullah setelah membawa nama harum dan nama pendahulu-pendahulunya yang agung, hingga menempatkan kerajaan Sumatera Samudra ke pentas sejarah dunia, hingga janji Allah pun datang menjemputnya di tanggal 17 bulan Zulhijjah tahun 831 Hijriah.